Kita tuh suka fokus sama masalah kita. Kita sukanya gede-gedein masalah kita, gede-gedein penderitaan kita, gede-gedein susahnya kita. Tapi kita lupa, kita sampai di hari ini karena begitu banyaknya kebaikan yang telah Tuhan kerjakan buat kita. Coba deh, kalau kita mau hitung dari hari ini, kita mundur ke belakang. Coba saudara hitung deh, catat deh. Lebih banyak kebaikan Tuhan atau lebih banyak masalahmu? Nah, dalam tema kebangkitan Tuhan Yesus, saya tertarik untuk mengajar saudara tentang satu sosok yang punya peranan yang begitu penting mengenai pekabaran pertama mengenai kebangkitan Yesus. Dan anehnya, saya katakan dalam tanda kutip anehnya, tokoh ini adalah seorang perempuan. Kenapa menjadi satu hal yang signifikan? Kenapa jadi satu hal yang penting dan kayaknya besar sekali ya? Kenapa kebangkitan Yesus ini perempuan? Karena dalam tradisi Yahudi pada masa itu perempuan gak punya tempat dalam masyarakat. Perempuan gak punya posisi, perempuan gak punya kuasa, perempuan manut aja. Bahkan dalam hitung-hitungan kalau yang dihitung berapa orang, keluarganya dan lain segala macam, dihitungnya jumlah laki-lakinya aja. Jumlah perempuannya gak dihitung. Dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Dikatakan 5.000 orang, laki-laki, belum dihitung perempuan dan anak-anak. Kenapa gak dihitung sekalian? Jadi intinya gini, perempuan pada masa itu, pada tradisi pada masa itu gak terlalu diperhitungkan. Tapi saya sungguh mengucap syukur, kita punya Tuhan namanya Yesus. Yang sangat-sangat mengangkat tinggi derajatnya perempuan. Dia memilih lahir dari rahim seorang perempuan biasa, perempuan sederhana, perempuan dari kota kecil. Dia ketemu dengan perempuan yang tertangkap basah berzina. Kalau menurut hukumnya dibawa di depan umum, dipermalukan, dilemparin batu sampai mati. Yesus memilih untuk mengasihi perempuan ini. Perempuan Samaria, jangankan perempuan, udah perempuan Samaria lagi. Kalau saudara mau pelajarin sejarahnya, mereka punya nemesis antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Mereka bermusuhan, mereka gak mau saling bersentuhan, mereka gak mau terlibat dalam urusan satu sama lain. Ini udah perempuan, orang Samaria lagi. Tapi Yesus menghampiri dia, memulihkan dia, dan akhirnya lewat perempuan inilah kota Samaria, kota tempat tinggalnya, mendengar tentang Yesus. Dia bilang, aku telah melihat Mesias itu. Yesus kemudian dia memilih, dia memilih untuk menghampiri, untuk menampakkan dirinya kepada perempuan justru di momen setelah pertama kali dia bangkit kepada seorang perempuan. Siapa namanya? Maria Magdalena. Siapa sih Maria Magdalena? Kita kenalan dulu yuk sama perempuan yang bernama Maria Magdalena ini. Mungkin kalau dalam kekristenan, nama perempuan salah satu yang paling terkenal adalah Maria. Karena ada Maria ibunya Yesus, ada Maria Magdalena. Selain Maria ibunya Yesus, Maria Magdalena juga menjadi tokoh perempuan yang kayaknya sangat lekat dengan kekristenan. Tapi ada banyak gosip mengenai perempuan ini. Salah satunya apa? Dibilangnya dia adalah seorang prostitute. Dibilangnya seorang pelacur. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat Maria Magdalena adalah seorang prostitut. Jadi Maria Magdalena ini siapa sih? Namanya bukan Maria Magdalena saudara. Bukan nama keluarganya Magdalena. Magdalena diambil dari kota tempat asalnya dia. Dia berasal dari sebuah kota namanya Magdala. Kota ini ada di tepi Danau Galilea. Jadi dia berasal dari Magdala. Sama seperti kayak misalnya Yudas Iskariot. Bukan nama keluarganya Iskariot. Tapi Yudas yang berasal dari daerah namanya Keriot. Sampai sini nangkep ya. Jadi Magdalena adalah sebuah kota sebenarnya. Kita lihat yuk dalam Yohanes 20 ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ini ayat yang mencatat bahwa Maria Magdalena lah yang melihat bahwa kuburannya kok batunya udah terguling. Tutup kuburannya udah terguling. Siapa Maria Magdalena? Namanya muncul di semua kitab Injil. Dan tidak banyak orang yang muncul di 4 Injil, namanya semuanya sama dan ceritanya konsisten. Maria Magdalena salah satunya. Dia berasal dari, tadi saya katakan dia berasal dari Magdala. Banyak orang bilang dia adalah seorang prostitut, tapi tidak ada bukti sejarah dan Alkitab yang mengatakan demikian. Nah kalau gitu siapa Maria? Kenapa dia bisa menjadi orang yang ada di circle-nya Yesus? Karena Maria Magdalena ini, dia terikat dengan 7 roh jahat.
Terikat dengan 7 roh jahat dan Yesus memulihkan dia, melepaskan dia dari ikatan dengan kuasa gelap ini. Setelah dilepaskan, dia menjadi salah satu perempuan yang mengikut Yesus untuk melayani dia. Nah di masa itu, tadi saya katakan di masa itu, kesaksian seorang perempuan gak punya nilai, gak punya bobot di mata hukum. Jadi kalau misalkan ada kasus hukum, ada pengadilan hukum pada masa itu, kalau yang bersaksi adalah seorang perempuan gak dihitung. Kalau perempuan bilang, iya aku lihat, iya aku dengar. Kesaksiannya tidak dihitung. Tidak punya bobot dalam hukum pada masa itu. Nah yang menarik, makanya jadi menarik ketika Maria menjadi saksi utama dan pertama. Yang melihat kuburnya kosong dan dijumpai oleh Yesus. Nanti kita akan belajar lebih dalam mengenai hal ini. Kita lihat yuk. Maria menjadi, yang menarik gini saudara. Kenapa saya tertarik? Karena gini, Maria menjadi orang terakhir di salibnya Yesus. Ingat ketika Yesus ngomong kepada Yohanes, minta tolong jagain ibunya, ibu ini anakmu, anak ini ibumu. Ada Maria Magdalena di sana. Maria Magdalena menjadi orang terakhir sampai kematian Yesus. Dan dia menjadi orang pertama yang menyaksikan Yesus bangkit. Makanya saya tertarik sekali dengan sosok Maria Magdalena ini. Maria Magdalena seorang perempuan yang gak diperhitungkan dalam tatanan masyarakat. Sementara itu ke-12 muridnya pergi. Kecuali Yohanes yang nungguin sampai akhir. Semuanya pergi, Petrus pergi, Andreas pergi, Yudas kita tahu ending hidupnya, Bartolomeus nggak tahu di mana, Yakobus pergi, Tadeus pergi, Thomas pergi. Yang setia Yohanes dan Maria Magdalena. Tapi Maria Magdalena menjadi orang pertama yang melihat Yesus sudah bangkit. Kita lihat yuk, apa sih yang bisa kita pelajari dari sosok Maria Magdalena ini? Kenapa dia begitu spesial dicatat dalam Alkitab? Ada 3 poin kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada sister sekalian. Apa sikap hati Maria Magdalena? Yang pertama, she has a grateful heart. Dia punya hati yang bersyukur. Hati yang mengucap syukur. Ayo kita kenalan lagi sama Maria Magdalena. Lukas 8 ayat pertama sampai yang ketiga. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, ayat yang kedua, sama-sama kita baca yuk. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi Maria Magdalena pernah terikat oleh roh jahat, dilepaskan dan akhirnya dia mengikuti Yesus. Nah dalam tradisi Yahudi angka 7 itu punya makna yaitu kepenuhan atau totalitas, completion. Makanya diambil dari Allah menciptakan proses penciptaan 7 hari. Terakhir dia rest, rangkaiannya 7 hari. Jadi dianggap angka 7 adalah angka komplit, selesai, totalitas. Jadi ketika dikatakan bahwa Maria Magdalena terikat oleh 7 roh jahat, dianggap sebagai dia sangat menderita. Penderitaannya total, full, sangat menderita baik secara spiritual maupun secara psikologis. Dia terikat. Kalau saudara nonton serial The Chosen, saudara nonton gak serial The Chosen? Sekarang ada di Netflix. Dalam serial The Chosen, kalau gak salah episode pertama atau episode kedua, diceritakan soal Maria Magdalena. Itu dia digambarin dalam serial itu. Dia di dalam ruangan kecil, dipasung, di dalam ruangan kecil dia diikat kayak kandang ayam gitu. Karena dia terikat dengan roh jahat. Jadi digambarkan Maria ini dia terikat dan dia sangat-sangat menderita secara spiritual dan psikologis. Nah yang menarik adalah Maria tuh sadar betul bahwa Yesus telah melakukan perkara yang hebat buat dia. Dia tadinya sangat menderita, dia tadinya sangat terikat, dia tadinya mengalami penderitaan hidup yang tidak menyenangkan. Bayangin terikat oleh 7 roh jahat. Alkitab mencatat terikat oleh 7 roh jahat. Dilepaskan dari 7 roh jahat. Bayangin seberapa besar penderitaannya. Dan ketika dia dilepaskan dari ikatan tersebut, dia kemudian memilih bersama dengan perempuan-perempuan lain, memilih untuk melayani Yesus. Kenapa bisa dia memilih untuk melayani Yesus? Karena dia mengingat apa yang telah Yesus lakukan dalam hidupnya. Kita lihat Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita tuh seringkali lupa sisters, kita tuh seringkali lupa bu, akan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan lakukan buat kita. Kita tuh suka fokus sama masalah kita. Kita sukanya gede-gedein masalah kita, gede-gedein penderitaan kita, gede-gedein susahnya kita. Tapi kita lupa, kita sampai di hari ini,
Karena begitu banyaknya kebaikan yang telah Tuhan kerjakan buat kita. Coba deh, kalau kita mau hitung dari hari ini kita mundur ke belakang. Coba saudara hitung deh, catat deh. Lebih banyak kebaikan Tuhan atau lebih banyak masalahmu? Pasti, saya terlalu yakin, taruhan sama saya. Pasti akan lebih banyak catatan kebaikan Tuhan ketimbang masalahmu. Cuman POV-nya kita nih, mindset-nya kita nih, kita tuh lebih fokus sama susahnya. Tapi makanya gak heran, saya tuh dulu waktu kuliah kan belajar ilmu komunikasi. Dalam ilmu jurnalisme, nulis berita dan lain-lain, ada katanya bad news is a good news. Justru berita buruk, berita yang bagus buat dinaikin jadi berita. Makanya kenapa kalau kita lihat, kalau anak Indonesia menang Olimpiade, gak heboh kan? Tapi kalau artis cerai, heboh. Si B ketahuan selingkuh, heboh. Apalah pokoknya semua berita-berita yang negatif pasti lebih rame. Pasti lebih ter-highlight ketimbang berita-berita yang positif. Nah makanya hari ini Alkitab mau ngajarin kita untuk jangan lupa sama kebaikan Tuhan. Jangan lupakan semua yang baik yang telah Dia lakukan. Kita tuh suka ngerasa kayak gak lah. Kita sampai di hari ini baik-baik aja kok semua kok. Kita buta sama semua berkatnya gitu loh. Kita tuh lupa sesimpel masih nafas hari ini emang bukan berkat Tuhan. Sesimpel masih bisa bangun, punya ongkos datang ke gereja, emang bukan berkat Tuhan. Sesimpel masih punya pakaian di badanmu, emang bukan berkat Tuhan. Itulah berkat Tuhan. Jangan lupakan semua yang telah Dia lakukan buat kita. Makanya Alkitab ada mencatat gini, barang siapa diampuni banyak, dia mengasihi banyak. Siapa diampuni sedikit, dia mengampuni sedikit. Kenapa? Karena dia sadar apa yang telah Tuhan lakukan buat dia. Makanya dia bisa punya hati yang penuh ucapan syukur dan ngasih lagi buat orang lain. Berbuat kasih lagi sama orang lain. Didasari karena kenapa? Karena sadar saya bisa sampai hari ini karena Tuhan masih baik sama saya. Saya masih bisa sampai hari ini karena Tuhan ngampunin saya. Saya kalau ingat masa lalu saya ampun. Mama saya aja maki saya, ngusir saya dari rumah. Tapi Tuhan terima saya, menyambut saya. Barang siapa yang sadar perkara hebat semua yang telah Yesus lakukan yang begitu besar itu pasti gak menghasilkan ucapan syukur dan akhirnya ngasih lagi buat orang lain. Memberi lagi buat orang lain. Ucapan syukur tuh bukan cuma sekedar say thank you loh. Kita sering kali berpikir ucapan syukur tuh sekedar bilang terima kasih. Ucapan syukur itu bicara soal apa? Soal hati. Hati yang ngucap syukur. Gratitude atau ucapan syukur adalah hasil dari kesadaran apa yang telah Tuhan kerjakan. Semakin kita sadar siapa kita, semakin kita sadar betapa cemennya kekuatan kita, semakin dalam kasih kita kepada Yesus. Karena kita tahu kita gak bisa apa-apa tanpa Dia. Karena kita tahu uang kita gak bisa beli kesehatan, uang kita gak bisa beli keselamatan, koneksi kita gak bisa selama-lamanya tersedia available buat kita. Orang terdekat kita bisa mengecewakan. Orang terdekat kita bisa sibuk dengan urusan mereka sendiri and that's fine. Kita gak bisa nuntut orang kayak katanya lu ada buat gue. Lah dia punya urusan, dia punya keluarga. Kita gak bisa nuntut orang untuk available 24/7 buat kita. Tapi ada Yesus yang available 24/7 buat kita. Amin. Orang yang sadar betapa rapuhnya kita. Betapa kita tuh kayak debu gitu yang ditiup hilang. Kayak serbuk jas jus gitu. Disapu hilang, kena air anyut larut. Kita semakin sadar bahwa kita perlu Tuhan. Kita semakin sadar bahwa semakin dalam rasa ucapan syukur dan kasih kita kepada Yesus. Yang menopang kita tetap kuat sampai hari ini. Amin saudara. 1 Tesalonika ayat 18 bilang begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Bukan dikatakan mengucap syukurlah ketika kamu baru dapat gaji. Mengucap syukurlah ketika kamu lagi ulang tahun. Mengucap syukurlah kalau keluargamu baik-baik aja. Mengucap syukurlah kalau anakmu ingat ngajak kamu, ma kita makan yuk. Mengucap syukurlah kalau kamu baru sembuh sakit no. Tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang Tuhan mau, dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah. Itu yang Tuhan mau, mengucap syukur dalam segala hal. Keadaan baik mengucap syukur, keadaan buruk mengucap syukur. Doa kita dijawab mengucap syukur, doa kita belum dijawab mengucap syukur.
Jawaban Tuhan sesuai dengan yang kita mau, mengucap syukur. Jawaban Tuhan gak sesuai dengan yang kita mau, ucap syukur. Walaupun susah. Walaupun susah. Tapi itu yang Tuhan mau. Itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Apa sih yang bikin kita sulit mengucap syukur? Saudara tahu gak? Apa yang bikin kita sulit mengucap syukur? Tahu gak? Bukan karena Tuhannya yang kurang baik. Bukan karena berkat Tuhannya yang terlalu sedikit. Atau bahkan bukan karena masalah hidupmu yang terlalu berat. Tapi kenapa coba? Karena kita pikir kita pantas dapat yang lebih baik. Karena kita pikir apa yang dalam pikiran kita lebih baik daripada apa yang di pikirannya Tuhan. Itu yang bikin kita sulit mengucap syukur. Kita berpikir Tuhan salah. Kita berpikir Tuhan menahan berkatnya dari kita. Kita berpikir Tuhan senang lihat kita menderita, nangis, kesakitan. Kita pikir, Tuhan aku kan udah pelayanan Tuhan. Tuhan aku tuh gak pernah telat loh kalau pelayanan loh. Tuhan aku nih hari Selasa nih habis nganter anak nih siapin makan udah repot semua segala macam. Aku pasti buru-buru datang ke Arta Gading buat ibadah. Kita menawarkan segala kebaikan kita sama Tuhan. Kita berharap Tuhan pay back to us. Dengan hal apa yang kita mau. Kita menawarkan kebaikan kita, kekudusan kita, kebenaran kita di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan gak kasih apa yang kita mau. Ketika Tuhan memberinya berbeda dari apa yang kita doakan. Kita berpikir, I deserve better than this. Terus kita jadi sulit untuk mengucap syukur. Makanya mindset kita mesti berubah nih. Kita sadar bahwa udah terlalu banyak yang Tuhan lakukan. Udah terlalu banyak yang Tuhan berikan buat kita. Bahkan dalam air mata pun dia gak ninggalin. Bahkan dalam kesusahan pun dia setia. Jadi dasar kita untuk have a grateful heart. Maria Magdalena sadar, dia dipulihkan. Hidupnya besar-besaran, habis-habisan. Dia dilepaskan. Yang tadinya terikat menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka. Dia sadar dia gak akan pernah bisa lepas, bisa bebas dari ikatan yang selama ini mengikat dia. Kalau bukan karena Yesus yang datang menghampiri dia, menjumpai dia, mengangkat dia, memulihkan dia. Melayani seorang perempuan. Yang pada tatanan masyarakat pada saat itu gak diperhitungkan. Amin saudara. Yang pertama, she has a grateful heart. Yang kedua, committed heart. Hati yang committed, yang berkomitmen, yang tetap teguh, yang gak goyah. Hati yang setia. Kita lihat Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ada 3 Maria di sini nih, Maria ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ayat ini saudara sekalian, kalau saudara baca perikop atas ya, ayat ini adalah saat Yesus udah di ujung hidupnya. Yesus udah tergantung di kayu salib, udah para prajurit Romawi udah membuang undi bagi jubahnya. Yesus udah di ujung, udah di nafas-nafas terakhirnya. Ketika Yesus ngomong sama Yohanes, ini ibumu anak, ini ibumu. Ketika dia bilang kepada Maria ibunya, ibu ini anakmu. Terus kemudian Yesus bilang dia haus. Ini rangkaian kejadian ya saudara ya. Jadi dia udah di ujung hidupnya, dia memberikan Yohanes kepada Maria, Maria kepada Yohanes. Lalu kemudian dia bilang dia haus. Dan dia bilang it is finished. Tetelestai. Sudah selesai. Lalu dia menyerahkan nyawanya. Father, into your hand I committed my life. Bapa, ke dalam tanganmu lah aku serahkan nyawaku. Maria ada di situ. Jadi Maria melihat semua yang Yesus alami di hari itu. Di hari Jumat itu. Maria melihat semua kejadiannya. Dia terus berada, bukan hanya pada saat proses ditangkap, dicambuk dan lain-lain. Tapi Maria mengikut sampai naik ke Golgota, dia ikut. Dia ikut naik ke bukit itu, dia tetap berada di situ, dia melihat tangan Yesus dipaku, dia melihat Yesus salibnya ditegakkan, dia melihat ketika Yesus dalam tanda kutip seolah-olah tidak berdaya. Ingat ya di garis bawahi ya, saya bukan bilang Yesus tidak berdaya ya, seolah-olah karena Yesus diem aja, Yesus sudah di ujung nyawanya. Dia ada ketika Yesus bilang dia haus. Dia ada ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa.
Dia ada di situ. Bahkan ketika setelah itu mau dipatahin tulangnya, dibilang gak usah, tiba-tiba dan lain-lain semua rangkaian kejadian kematian Yesus, dia ada di situ. Ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Ini tadi yang kalau yang tadi kita baca dari kitab Yohanes, Injil Yohanes, yang barusan ini dari Injil Markus, saudara. Dicatat hal yang sama, Maria ada di situ, disalib Yesus. Ketika Yesus mati. Kita lompat, Markus 15 ayat 47. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Jadi bukan hanya dia melihat sampai Yesus mati di atas kayu salib. Tapi kemudian ketika mayatnya diturunkan, dibawa masuk ke dalam kubur, Maria lihat. Melihat di mana Yesus dibaringkan. Dia orang terakhir pada saat Yesus mati dan masuk ke kubur, ke liang kuburnya. Dia orang terakhir yang lihat. Banyak orang tuh memulai dengan benar. Kembali dari jalannya yang jahat, bertobat, ikut Tuhan, tapi gak bertahan lama. Kan hidup ada tantangannya. Hidup kan gak selalu glitters and gold. Hidup kan gak selalu banyak uang. Hidup kan gak selalu sehat-sehat aja. Hidup banyak tantangannya. Mereka cuma mau Yesus yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Dan ketika hidup tidak berjalan seperti yang mereka expect, imannya jadi mati. Apinya jadi adem dan mati. Yang keren, yang hebat dari Maria Magdalena, Maria tidak cuma mengasihi Yesus di saat Yesus membawa keuntungan buat dia. Saat Yesus beneficial buat dia. Saat Yesus memulihkan dia, saat Yesus melakukan mujizat, saat Yesus masuk kota Yerusalem dielu-elukan. Tapi Maria tetap ada bersama dengan Yesus. Dia tetap setia mengikuti Yesus. Bahkan di saat pengharapan orang-orang jadi hancur. Murid-muridnya pergi. Murid-murid yang 12 orang itu tuh, yang 12 orang itu. Yang inner circle-nya Yesus itu, yang perjamuan terakhir bareng-bareng itu pergi. Tapi Maria enggak. Murid-muridnya yang dengar, aku akan diserahkan, aku akan mati, 3 hari kemudian aku akan bangkit. Berkali-kali Yesus memberitakan tentang kematiannya kepada murid-murid yang 12 orang itu. Mereka dengar itu, tapi ketika mereka melihat Yesus mati, mereka pergi. Mereka ketakutan. Iman mereka goyang. Thomas sama bilang, gue gak percaya dia bangkit sampai aku mencucukkan tanganku ke dalam lubang pakunya, baru aku percaya. Petrus, catatan terakhir mengenai Petrus adalah ketika setelah dia menyangkal. Dia menyangkal Yesus, ayam berkokok, Petrus pergi. Lalu pergilah Petrus dengan sedih hatinya. Udah, habis itu kita gak mendengar lagi, gak melihat lagi catatan mengenai Petrus. Kita gak tahu Petrus ada di mana ketika Yesus disalibkan di bukit Golgota. Yudas kita tahu, dia pergi menyesal, gantung diri. Yang lain kita gak tahu, gak ada catatannya. Tapi Maria ada di situ. Bahkan di saat pengharapan orang-orang hancur, di saat saya yakin ya dengan melihat keadaan gitu ya, betapa ramainya mereka, betapa kuatnya kekuasaan Romawi pada masa itu, betapa kuatnya pengaruh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada masa itu. Pasti orang-orang melihat kan, badung sih, ngeyel sih, ngelawan imam-imam kepala sih, Yesus. Di saat namanya Yesus sedang hancur, karena pada akhirnya dia mati disalib, dipermalukan sedemikian rupa, menerima hukuman yang begitu kejam yang dikhususkan untuk kriminal kelas kakap. Tapi Maria gak goyah imannya. Maria gak peduli orang mau ngomong apa tentang Yesus, yang dia tahu Yesus sudah memulihkan dia. Maria mau, ya udah sono yang lain pada pergi, but I will not go. Aku gak akan pergi, aku akan tetap setia ikut Yesus. Di saat mungkin saudara mendengar teman-temanmu ada yang convert lah, pindah agama lah, gak mau lagi ke gereja lah, udah males berdoa lah, meragukan Tuhan lah. Bisa gak saudara tetap kuat imanmu di dalam Tuhan? Sekalipun orang-orang di sekitarmu udah gak lagi percaya Tuhan. Di saat mungkin orang terdekatmu bilang, alah Yesus melulu. Mana kalau Yesus Tuhan? Mana dengan semua perdebatan dan segala argumennya? Adakah kita bisa tetap committed dengan iman kita di dalam Yesus? She stayed. Maria Magdalena stay.
Dia tetap ada di situ. Dia tinggal di situ. Ayo Bu, konsisten dalam hubunganmu dengan Tuhan Bu. Konsisten. Baca firman bukan pas mood doang. Lagi capek hari ini. Kerjaan banyak. Anak-anak habis tantrum, aduh gak kuat deh, gak sanggup deh. Mau langsung tidur aja deh. Baca firman bukan pas mood doang, bukan pas gak lagi capek doang. Ayo doa tetap hangat meskipun keadaan lagi gak baik-baik aja. Kita kan suka gitu ya. Doa kita hangat, berapi-api sama Tuhan. Rela bangun lebih pagi buat saat teduh. Kalau pas keadaan baik-baik aja. Atau sebaliknya, justru pas keadaan lagi susah banget. Baru tuh. Pas keadaan lagi susah banget. Lagi bingung banget. Lagi kayaknya buntu banget. Baru tuh, abis-abisan cari Tuhannya. Senin sampai Minggu ada di gereja. Semua ibadah datang. Tapi giliran lagi baik-baik aja. Makasih ya Tuhan. That's it. Lah kemarin pas susah nyari. Udah dapet, udah pergi. Gitu doang. Itu tuh dua tuh. Antara keadaan lagi baik-baik aja baru Tuhan terus. Pas keadaan buruk kita kecewa pergi dari Tuhan. Atau pas keadaan susah Tuhan terus. Pas keadaan baik pergi. Saudara tau gak kadang-kadang yang bahaya dalam iman kekristenan tuh bukan masalah loh. Tapi kenyamanan. Yang berbahaya tuh kenyamanan bisa jadi berbahaya. Karena bikin kita ngerasa, fine lah, bisa lah. Kalau kayak gini mah kecil, gak perlu Tuhan juga bisa. Tuhan nanti aja kalau masalah yang susah. Kalau udah divonis gak bisa sembuh baru Tuhan. Kalau kayak gini mah udahlah, bisa lah, gak usah ngerepotin Tuhan lah, Tuhan sibuk lah. Padahal yang sibuk kita. Padahal yang sibuk sama dunia sendiri kita. Yang sibuk sama semua hal-hal yang gak dibawa mati kita. Ayo konsisten. Ketaatan tuh emang hasilnya gak instan. Kalau ketaatan hasilnya instan enak. Ayo ampunin. Dalam nama Yesus aku mengucap berkat, aku mengampuni. Terus tiba-tiba bos telepon. Kamu saya naikin ya gajinya. Kalau gitu kan enak. Taat aja terus kita orang kita tahu langsung. Tapi yang menjadi ketaatan disebut dengan ketaatan. Adalah karena ada prosesnya. Adalah karena ada padang gurunnya. Adalah karena ada momen dimana kita bingung. Ini bener gak sih kita begini nih? Ini ketaatan ini bener gak sih? Apa harusnya baiknya gue cari jalan gue sendiri ya? Apa harusnya baiknya kita ke dukun aja kali ya? Cari orang pinter aja kali ya? Banyak loh orang Kristen yang misalnya suaminya pergi gak tahu kemana, gak pulang-pulang. Carinya ke orang pinter. Cari ke polisi aja Bu, bikin laporan orang hilang gitu. Cari ke orang pinter. Tau gak kenapa ada orang cari orang pinter? Karena dia bodoh. Karena dia bodoh, makanya cari orang pinter. Kalau dia pinter, dia gak butuh cari orang pinter. Ayo orang Kristen. Cari Tuhan terus. Cari Tuhan terus. Mau keadaan baik, keadaan gak baik, commit cari Tuhan terus. Mau Tuhan dalam tanda kutip sedang beneficial buatmu. Atau mungkin dalam keadaan kayaknya Tuhan lagi silent gitu, lagi diem. Lagi gak ngejawab apa-apa. Firman yang kita baca kok kayaknya gak jawab apa-apa ya. Kok kayaknya lagi gak. Tahu kan kadang segitu kita baca devotion. Ada hari-hari dimana kayak ini jawaban gue banget nih. Tapi ada hari-hari dimana kayak Tuhan menciptakan alam semesta. Iya tahu sih. Terus nih jawaban dari sakit gue gimana nih? Terus nih jawaban dari air mata gimana nih? Tuhan menciptakan segalanya, iya. Tahu kan kadang ada momen kayak gitu ya. Kayaknya aduh firmannya lagi gak relate nih. Lah firman lagi gak relate. Firmanmu pelita bagi kakiku katanya. Firman Tuhan adalah roti hidup. Air hidup. Kita kan butuh makan. Roh kita kan butuh makan. Jangan badan doang yang dikasih makan. Rohnya kita biarinin lapar seminggu sekali aja. Ayo konsisten, ayo stay. Iman adalah perjalanan jangka panjang. Matius 24 ayat 13 bilang begini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan akan selamat. Maria tuh gak tahu loh Yesus bakal bangkit lagi. Maria gak tahu.
Tapi dia tetap berada di dekat Yesus sekalipun yang dilihat oleh matanya tuh hancur-hancuran. Yang dilihat oleh matanya, aduh mati lagi. Tapi dia stay. Gini Bu, kita gak perlu ngerti semuanya. Pengertian bukan syarat kesetiaan. Gak enak ya. Kita gak perlu mengerti semuanya. Kadang kita pengen ngerti segala-galanya. Ini kapan selesainya ya? Ini kapan beresnya ya? Tuhan tuh lagi bikin apa ya? Pengertian bukan syarat kesetiaan. Disebut setia karena kita tetap ada di situ sekalipun kita gak ngerti. Yang ketiga, yang terakhir. Teman-teman pemusik boleh siap-siap yuk. Yang ketiga, yang terakhir, seeking heart. Hati yang mencari. Hati yang terus mencari. Yohanes 20, 1-2. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat yang kedua, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria datang ke kubur Yesus karena mau mengurapi, karena mau ziarah gitu. Hatinya pengen terus tetap deket Yesus, tetap melayani, tetap memberi yang terbaik pada pribadi yang telah menyelamatkan hidupnya. Sekalipun yang dia tahu mati Yesus. Tapi pagi-pagi benar, setelah Sabat lewat, udah lewat nih jamnya. Jadi tuh hari raya Sabat kan ada itunya ya, ada jamnya gitu. Jam sekian sampai jam sekian. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Ini kayak sekitar jam 3, jam 4, subuh-subuh. Sebelum matahari terbit. Dia buru-buru ke kubur Yesus. Saya ngebayangin mungkin Maria datang dengan hati yang berduka gitu. Yang masih grieving. Mungkin sepanjang hari Sabtunya kemarin, hari Sabatnya kemarin, dia kerjanya nangis doang di kamar, yang gak mau keluar kamar. Mamanya bilang, Mar, makan dulu Mar. Tapi gak ada jawaban. Mungkin dia begitu hancur berduka. Dia datang pagi-pagi benar. Dia lihat, udah gak ada Yesusnya. Dia bilang Tuhan udah diambil orang, gak tahu ada di mana. Terus dia infoin ke murid-muridnya Yesus. Dia kasih tahu tuh, Tuhan gak ada. Terus kalau saudara baca, Petrus sama Yohanes lari ketika mendengar, Tuhan gak ada. Karena Maria infonya apa? Tubuhnya diambil orang. Kita gak tahu ada di mana. Petrus sama Yohanes lari mau lihat buru-buru. Mereka ngelongok ke dalam, bener lu gak ada. Dan saudara tahu gak? Ketika Petrus, Yohanes dan murid-murid melihat bahwa mayatnya Yesus gak ada. Saudara tahu apa mereka lakukan? Mereka pulang. Alkitab mencatat itu. Lalu mereka pulang. Yohanes dan Petrus pulang. Tapi apa yang dilakukan Maria? Ayatnya panjang. Yohanes 20, 11-18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Maria gak ikut pergi. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dia cek lagi ke dalam. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Baru dipanggil namanya. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya,
Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Apa detail-detail dari kejadian yang barusan kita baca? Maria datang masih gelap. Tanda apa? Tanda inisiatif. Gak nunggu keadaan kayak baik-baik aja. Oh udah terang, ntar nunggu terang deh. Ntar nunggu udah terang mau ke kuburan takut. Takut. Ke kuburan malam-malam takut. Maria pergi masih gelap, dia inisiatif. Kenapa? Persis setelah ketika hari pertama mulai. Hari Sabat berakhir, hari mulai. Dia pergi, buru-buru, mau ketemu Yesus lagi. Bergerak dari kerinduan hatinya yang mendalam. Dia rindu pengen ketemu Yesus lagi. Dia pengen ada dekat Yesus. Sekalipun yang dia tahu pada saat itu, di kepalanya pada saat itu Yesusnya sudah mati. Apalagi Maria tetap tinggal di saat murid-murid lain pulang. Dan dia bilang apa? Tuhanku diambil orang. Dia fokus pada siapa Yesus dalam hidupnya. Dia sekalipun kenyataannya yang dia tahu Yesus mati. Tapi dia tetap mengadres Yesus dengan sebutan Tuhanku. Dia gak goyah orang mau ngomong apa kayak tentang Yesus. Yang dia tahu Yesus adalah Tuhannya. Mau orang bilang Yesus pembohong kek. Mau orang bilang Yesus ngaku-ngaku sebagai anak Allah kek. Mau orang-orang bilang Yesus menistakan Allah kek. Yang dia tahu Yesus adalah Tuhannya. Mungkin orang-orang pada saat itu bilang, Tuhan kok mati. Persis kan kayak apa yang kita sering dengar? Kok tuh Yesus Tuhan, masa Tuhan mati? Masa Tuhan punya anak? Banyak orang mencibir Yesus. Tapi buat Maria, she is my God. He is my God. He is my Lord. I don't care what people say about him. Pengalaman saya bersama Yesus gak bisa dibayar dengan apapun juga. Pengalaman saya bersama dengan Yesus gak bisa digoyahkan dengan apapun juga. Dia Tuhanku. Dia Allahku. Maria ada usaha yang aktif untuk mencari Yesus. Dia ngelongok ke dalam, dia lihat lagi. Makanya dia jumpa dengan malaikat. Kemudian tadinya Yesus panggil dia dengan sebutan ibu. Kayak bu, mbak, nyonya. Tapi kemudian Maria mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang bangkit. Yesus dalam tubuh kemuliaannya. Dan Yesus panggil dia, tadinya panggil ibu, Yesus panggil dia dengan panggilan namanya. Maria. Makanya Maria kenalin, Rabuni, guru. Maria orang yang pertama yang dijumpai Yesus dalam tubuh kemuliaannya. Dalam tubuh kebangkitannya. She's the first person yang melihat Yesus dalam tubuh kebangkitannya. Karena dia stay. She stayed. Dia terus cari Yesus. Dia gak ikut pergi di saat orang lain pergi. Di saat orang lain ketakutan, dia dengan berani cari Yesus. Hampiri Yesus terus. Jumpai terus. Cari Tuhan terus. Sampai Tuhan menyapa dia secara pribadi. Tuhan menyatakan kemuliaannya secara pribadi kepada Maria Magdalena. Makanya Bu, izinkan saya ngomong gini. Kita mesti punya kerinduan pada Tuhan terus menerus. Terus. Jangan puas hanya pada pengetahuan. Tapi pada pengenalan. Banyak dari kita tahu Yesus. Tapi kita belum tentu kenal sama Yesus. Kalau baca firman jangan berhenti karena gak ngerti. Terus cari, terus minta Roh Kudus ngajar dan menerjemahkan sampai benar-benar mengerti. Sampai firman itu tuh benar-benar berema dalam hidupmu. Bergaung, bergema dalam kepalamu. Hanya Yesus yang dapat memuaskan hatimu. Ada yang lain. Kita manusia tuh punya lobang di hati kita yang bentuknya tuh Tuhan. Tahu kayak puzzle? Puzzle kan ada bentuknya ya. Nah satu bentuk itu bentuknya Tuhan.
Yang gak akan pernah bisa diisi sama apapun. Sampai pas. Hanya Tuhan yang bisa ngisi. Ayo terus cari Tuhan. Ngotot, kalau cari Tuhan tuh ngotot. Sampai dapet, sampai ngerti. John Piper bilang gini, the deepest longing of the human heart is to know and enjoy God. Kenal dan menikmati hadiratnya. Itu loh, kepuasan manusia itu dari situ. Nyari harta akan selalu ada orang yang lebih kaya. Nyari kecantikan akan selalu ada orang yang lebih cantik. Dan celakanya kita, saudara lihat kan, orang-orang yang misalnya nih let's say, operasi plastik, awalnya cantik, tapi terus ketagihan. Merasa kayak, oh ubah hidung jadi cantik nih, sekarang ubah rahang masih cantik. Ubah dagu ubah semua. Saudara sering lihat kan orang-orang yang operasinya kebanyakan, jadinya kayak kok jadi gini sih, cakepan dulu ya. Karena kenapa? Manusia gak pernah puas. Cari kecantikan akan selalu ada yang lebih cantik. Cari harta akan selalu ada yang lebih kaya. Dan ujung-ujungnya kenapa? Banyak orang jatuh karena pengen lebih kaya lagi. Padahal udah kaya. Banyak orang jadi salah, jatuh dalam dosa karena pengen terus. Padahal udah punya. Gak puas. Gak pernah puas. Kenapa orang selingkuh? Karena gak puas sama pasangan yang udah Tuhan kasih buat dia. Dan hanya Tuhan yang dapat memuaskan hatimu. Gak ada yang lain. Cuma Tuhan. Jadi jangan sibuk ngejar dunia. Padahal dunia gak bisa bikin apa-apa juga sama kita. Kita akan terus cari. Cari Tuhan. Maka engkau akan disegarkan, akan dipuaskan. Seek not to understand that you may believe, but believe that you may understand. Cari Tuhan bukan supaya ngerti. Bukan sampai ngerti biar bisa percaya. Kayak Thomas. Pengen ngerti dulu baru percaya. Pengen lihat buktinya dulu baru percaya. Tapi cari Tuhan, percaya dulu sampai mengerti apa maksudnya. Saudara pernah gak dalam momen, walaupun sekarang gak ngerti nih, tapi saudara terus jalan. Pas udah lewat masalahnya, baru saudara ngerti. Oh, gua ngerti sekarang. Oh, aku ngerti sekarang. Kenapa Tuhan izinkan masalah yang kemarin? Kalau gak ada masalah yang kemarin, aku gak akan punya hubungan sama Tuhan sampai kayak hari ini. Amin. Cari Tuhan itu percaya dulu, ngertinya belakangan. Bukan pengen ngerti dulu baru percaya. Tuhan mau kita percaya. Tuhan maunya kita percaya. Yeremia 29, 12-13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kalau kamu cari Tuhan terus, you will find him. Dalam kemuliaannya. Yang Maria pikir dia mau cari adalah mayatnya Yesus. Tapi yang Maria temui adalah Yesus yang bangkit dan menang dalam tubuh kemuliaannya. Yesus memberikan kepada Maria lebih dari apa yang dia expect. Yesus memberi kepada Maria lebih dari apa yang Maria mengerti pakai pikirannya sebagai manusia. Maria cari jasadnya Yesus. Dia bilang, oh, kalau kamu yang ambil kasih ke aku sini deh biar aku aja yang ambil. Tapi Yesus memberikan Maria, dia yang hidup, yang sudah menang. Dan Maria, makanya Maria ada julukan gini, Maria dijuluki the apostle of apostles. Rasul dari segala rasul. Karena ke-12 rasul itu dengar kabar kebangkitan Yesus dari siapa? Dari Maria. Dari Maria. Kabar kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria. Maria yang disuruh sama Yesus. Ayat yang ke 18 tadi. Yohanes 20 ayat 18. Sorry, ayat yang ke-17. Sorry, ayat 17.
Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria yang disuruh memberitakan kabar kebangkitan Yesus. Injil. Kita kan tahu kemarin kan waktu Paskah kita belajarin. Kalau Yesus cuma sekedar mati, sia-sia iman kita. Tapi Yesus hidup. Makanya kekristenan kita punya kuasa, iman kita punya kuasa. Karena Yesus hidup. Dan Yesus kasih tahu itu pertama kali kepada Maria Magdalena. Because she stayed. Karena dia stay. Dia tinggal terus bersama Yesus. Maria punya hati yang mengucap syukur. Masa lalu. Hati yang mengucap syukur karena melihat kepada masa lalu. Apa yang Tuhan telah kerjakan. Membuat dia mengucap syukur. Maria punya committed heart, hati yang setia. Yang saat ini, in the present time. Walaupun keadaannya gak baik, walaupun kesannya sia-sia, walaupun pengharapan saya rasanya mati. But I stayed because I committed to Jesus. Saya tetap tinggal karena saya commit sama Yesus. Walaupun hari ini yang dilihat dengan matamu, yang didengar oleh telingamu, yang kamu rasakan kayaknya gak enak, kayaknya gak baik. Dan Maria punya seeking heart. Fokus kepada apa yang di depan. Arahnya, pandangannya kepada yang di depan. Cari Tuhan terus. Cari Tuhan terus. Mau deket Tuhan terus. Percaya terus. Amin saudara. Kita tutup Alkitab kita.